Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu. Bukti baru dari kasus Vina nih teman-teman sudah ditemukan oleh polisi, dan sempat kemarin polisi memperlihatkan bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan ini adalah otak dari pelaku. Namun para netizen masih belum percaya dan sempat berkomentar akan bukti yang sudah diperlihatkan oleh polisi. Seperti apa komentar dari para netizen? Kita simak videonya. Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana. Kasih apresiasinya dong, kasih penghargaannya dong, ya. Hanya berdasarkan foto di tahun 2016 bisa menjadi tersangka. Salut dengan penegak hukum saat ini di negeri Konoha. Karena apa? Karena berdasarkan foto, ijazah, dan KTP itu bisa menjadikan kalian tersangka. Kasih dong apresiasinya buat penegak hukum kita. Barang bukti lain itu ya nggak ada. Hanya berdasarkan ijazah, KTP, kartu keluarga, dan foto studio. Itu yang sangat berharga saat ini sebagai alat bukti yang kuat, ya. Jadi nggak ada barang bukti lain tuh, hanya pengakuan-pengakuan yang di BAP dan sudah dicabut pengakuannya bahwasannya memang ada yang mereka atau menyuruh mereka itu untuk mengakuin bahwasanya Peggy Setiawan itu sebagai tersangka. Tadi Bapak mengatakan ada 17 atau 19 nama Peggy Setiawan. Lalu pihak kepolisian kupas tuntas satu persatu, yang akhirnya dengan membutuhkan waktu yang sangat panjang Peggy Setiawan ditemukan di Bandung. Bapak, bukankah pada tahun 2016 waktu penggerbekan pertama kali di rumahnya Peggy Setiawan, ibunya sudah mengatakan Peggy Setiawan itu di Bandung, Bapak? Kunaon teu disampeurkeun tiba heula. Kunaon kudu nungguan 8 tahun. Kunikot lila 8 tahun teh karunya eta di penjara, Pak. Kalau memang benar mereka bersalah, ya nggak apa-apa, hukum seberat-beratnya. Dan kalau memang Peggy Setiawan juga sebagai otak dari semuanya, Bapak, hukum dia seberat-beratnya. Saya memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian. Tapi kalau tidak bersalah, polisi boleh dihukumkan. Gitu, Pak. Saya bukan membela yang salah. Karunya eta Pak untuk salah. Ceurik aing mah da. Iya saya tahu Pak, itu fotonya Peggy Pak, saya tahu. Anak SD TK itu tahu kalau itu fotonya Peggy. Gitu loh. Itu kan ngambilnya waktu penggeledahan 2016 di rumah Peggy, kan intinya ngambil di rumahnya Peggy. Anak SD itu tahu Pak. Pak Pol, transparan dari mana? Hah? Transparan dari ini. Atas nama Peggy, yang atas nama Peggy katanya diperiksa semua. Apanya yang diperiksa? Peggy kuli bangunan. Oi, ini ya. Yang rakyat tanyakan bukti. Tunjukkan bukti, kalau memang Peggy pelakunya atau otak daripada pelakunya. Kok ngomong transparan? Transparan dari mana Pak Pol? Jangan bikin rakyat Indonesia geram Pak Pol. Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka. Minum teh panas dulu Pak. Sama makan ini ya, gorengan kalau di kampung mah. Biar nggak selek otaknya. Pagi-pagi udah seliburan nih klarifikasi dari Bapak Polisi, Kapolri, dan semuanya. Bapak punten ya, maaf. Bapak menjelaskan bahkan banyak bahwa para petinggi atau
pengacara, lawyer, bahkan sekarang termasuk Bapak mengatakan, oh, Peggy itu di sana salah satu yang membuat penyidikan itu menjadi kuat, mengganti nama menjadi Robi, dikenalkan oleh orang tuanya. Dan salah satu mungkin contoh alat buktinya adalah foto ini yang diambil pada tahun 2016. Bapak, mohon maaf ya, kalau Bapak nyari keterangan itu Peggy Setiawan atau bukan, itu memang Peggy Setiawan ya. Yang harus Bapak jelaskan itu, ada tidak barang bukti yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu adalah seorang pembunuhnya, seperti itu ya. Bukan bahwa ini adalah Peggy Setiawan. Yang dicari itu adalah, ini adalah Peggy Setiawan pembunuhnya atau bukan. Seperti contohnya kejadian 8 tahun yang lalu, itu ada sidik jarinya Peggy dan para terpidana lainnya atau tidak, yang katanya melakukan juga pemerkosaan. Apakah ada juga spermanya atau seperti apa? Yang menunjukkan, Pak, menunjukkan ya, bukan menunjukkan bahwa Peggy ini adalah Peggy Setiawan atau Peggy alias Peron. Yang menguatkan ya, sidik jarinya kah, bukti CCTV-nya kah, atau apapun itu. Kita semua warga Indonesia sangat mengecam perlakuan yang terjadi terhadap almarhum dan almarhumah. Namun perlu digarisbawahi, Pak ya, andai pelakunya itu bukan Peggy dan kawan-kawan yang sekarang mendekam di penjara, mungkin memang ini udah saatnya keadilan dari Allah itu untuk menunjukkan ya. Jangan hanya karena Bapak ini berseragam coklat, artinya apa yang menurut Bapak sudah Bapak melakukan penyelidikan sebegitu lamanya, itu dilakukan oleh penyidik secara sebenar-benarnya dan tidak asal-asalan. Bapak lupa kasus Sambo, dirilis dan di BAP beda loh, Pak. Bahkan di akhir sidang juga beda loh. Apa itu nggak asal-asalan? Tolong ya, Pak, tolong dicermati seperti itu. Mohon izin sedikit, Pak. Saya dari timur ya, dari pelosok ya. Apalagi yang di Cirebon tuh pasti tahu. Masa kasus ini merembet sampai di pelosok-pelosok harus tahu itu. Itu foto yang diviralkan itu adalah tuh Peggy Setiawan alias Peron. Itu yang dari itu yang diviralkan. Bukan Peggy Setiawan alias Robi. Itu Peggy Setiawan alias Peron, anaknya Pak Cecep. Padahal semua mata masyarakat, kami di timur sini, yang di pelosok sini yang tidak tahu apa-apa, juga saya juga yang tidak tahu hukumnya seperti apa saya juga tidak tahu, tapi mata masyarakat, tapi naluri saya itu menyatakan itu anaknya Pak Cecep itu kayaknya tuh banyak klarifikasi, atau dia anaknya mantan bupati. Hello, lihat di CCTV itu kan ada tato di sini. Dalam pengusutan kasus pembunuhan Vina ini kok polisi kelihatannya tambah pedot ya. Ya. Apakah bisa foto sama keluarga itu dijadikan barang bukti kalau baik itu melakukan pembunuhan? Ya. Kalau memang foto itu dari 2016, kenapa baru sekarang sudah 8 tahun? Ya. Apa sih hebatnya Kuli? Ya. Kok sampai bisa menutupi selama 8 tahun? Rakyat kecil ini udah nggak bodoh, Pak. Netizen itu udah nggak bodoh. Ya. Kita sama-sama tahu, Pak, ya. Mafianya itu siapa, yang ngusut siapa, ya. Jadi saling melengkapi, saling menutupi begitu, Pak, ya, kira-kira ya. Itu kalau foto itu udah dijadikan bukti dari 2016, kan Peggy udah jelas nggak kabur kemana-mana ya. Itu di Facebooknya itu udah jelas-jelas dia di Bandung, ditunjukin Sherlock tempatnya. Kenapa nggak ditangkap dari dulu? Kan ngakak, Pak ya. Ini udah jelas-jelas asumsi kebohongan ya. Polisi itu nggak ada yang jujur, demi uang bisa berbohong ya, Pak ya.
semoga Tuhan itu nggak tidur Pak ya. Seorang yang terzolimi mudah-mudahan mendapatkan keadilan Pak ya. Kalau nggak dihukum di dunia ini yang menzolimi, mudah-mudahan 7 turunan nggak pernah bahagia dihukum di akhirat sana Pak ya. Ini orang kecil Pak ya. Ini masa depan orang kecil ya. Kalau orang kecil begitu mudahnya menangkapnya ya Pak ya. Mudah setelah viral ya, dijadikan kambing hitam. Terus kenapa itu Facebooknya Peggy itu dihapus-hapusin semua itu? Ada apa dengan Facebooknya Peggy ya? Padahal itu barang bukti yang real, ada rekam jejaknya di situ. Kenapa dihapus ya? Ini kan udah tanda-tanda mafianya siapa, yang menyidik siapa. Jangan-jangan semua pejabat dan semua polisi dari pangkat tinggi sampai terendah itu semua ada kaitannya, makanya saling melengkapi dan saling menutupi ya. Jangan-jangan seperti itu Pak ya. Ya udah Pak, terima kasih Pak ya. Memang tidak asal-asalan Pak. Gimana kalau misalnya diintervensi atau diarah-arahkan atau hak daripada si tersangka tersebut itu dihilangkan. Ini yang sulit. Karena apa? Yang lebih parahnya dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki ini, kenapa 2 DPO itu jadi dihilangkan dan sudah ditutup? Maksudnya apa? Karena mereka juga kan bagian daripada si pelaku yang DPO yang dicari-cari selama ini. Kenapa secara tiba-tiba ya status yang 2 orang lagi itu dihilangkan? Itu menjadi tanda tanya yang besar. Para netizen juga bukan bodoh-bodoh amat saat ini. Semua dapat ditelisik lebih dalam lagi gitu loh. Harusnya ini adalah kesempatan dari pihak kepolisian untuk lebih lagi untuk menunjukkan profesionalnya dalam melakukan tugasnya. Karena ya ini juga akan terus bergulir. Kenapa? Dari sekian orang yang sudah diputus oleh pengadilan tersebut juga adalah ya disinyalir ataupun diduga adalah korban salah tangkap, dan saksi-saksi yang pada saat dihadirkan ya pada podcast diperlihatkan bahwasannya memang mereka tidak tahu dan mereka itu tidak mengetahui cerita yang sebenarnya. Mereka itu hanya disuruh oleh bapaknya si Eki ya. Jadi ini gimana? Ini semakin muncul lagi nih, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang baru. Dan apabila memang terbukti mereka adalah korban salah tangkap, ini lebih berbahaya lagi. Dan lebih lagi masyarakat melihat bahwasannya pihak kepolisian tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Oke, salam keadilan. Itulah tadi tanggapan dari para netizen yang semacam geram nih teman-teman ya, karena kasih polisi menunjukkan bukti hanya sebatas foto pada saat 2016. Bagaimana untuk pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di komentar. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.